Jamilu al-mujtahidu. Tiga ini, bukan hanya dua. Bukan hanya dua, tiga, tapi belum sempurna. Mengapa? Karena ini nanti kita akan belajar Zaidun itu mubtada, al-jamilu na'at awal, al-mujtahidu na'at tani. Khobarnya belum ada, maka belum sempurna. Ini sama fi'il, kalau belum ketemu fa'ilnya tidak mufid. Contoh, zahaba, apa artinya zahaba? Pergi. Zahaba ila suqi sedayu lawas al-waqi'i fi Brondong misalnya. Pergi ke pasar sedayu lawas yang terletak di Brondong. Sudah ada pelakunya? Belum ada. Meskipun ini sudah lebih dari dua, zahaba ila suqi sedayu lawas al-waqi'ati fi Brondong. Ini belum sempurna. Mengapa? Fa'ilnya belum disebut. Saya ulangi sekali lagi. Al-kalam, ini bisa. Al-kalam tadi syaratnya ya. Pertama, al-lafzu. Yang kedua, apa? Al-murakkab. Harus tersusun lebih dari satu. Murakkabnya ini harus al-mufid, harus memberi faidah. Memberi faidah itu apa maksudnya? Ini mubtada ketemu khobar, fi'il ketemu fa'il. Ini baru memberi faidah. Baru yang keempat, bil wad'i. Bil wad'i artinya dengan, gampangannya dengan bahasa Arab. Ini maksudnya al-kalam indan nahwiyin, al-kalam menurut ulama nahwu harus bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sebagaimana saya bicara sekarang, ini menurut ahli nahwu tidak disebut kalam, sebanyak apapun saya ngoceh, karena nggak bisa di-i'rab. Ya. Ini syarat. Sekali lagi, al-lafzu. Lafaz apa tadi? Suara yang mengandung huruf, mustamilah alal huruf. Yang kedua, al-murakkab, apa artinya? Tersusun. Tersusun itu lebih dari satu atau dua ke atas. Lebih dari satu, dua ke atas. Oke. Yang ketiga, al-mufid, memberi faedah. Apa maksudnya al-mufid? Ya, mubtada ketemu khobar, fi'il ketemu fa'il. Karena di bahasa Arab jumlah hanya dua ini saja. Bil wad'i maksudnya adalah bil wad'il arabi, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak disebut kalam. Ya, tapi kalam inda lughah Indonesia na'am. Al-kalam inda lughatil jawiyah na'am. Lakin al-kalam fi istilahin nahwiyin la. Kalam kalau dalam istilah nahwu tidak. Saya tambahkan sedikit maklumat tentang al-murakkab. Murakkab itu tersusun. Susunan dalam bahasa Arab itu ada macam-macam. Iya, susunan dalam bahasa Arab itu ada macam-macam. Macam-macam at-tarkib. At-tarkib atau susunan dalam bahasa Arab ini ada macam-macam.
Yang pertama ada namanya at-tarkib al-mazji. Mazji. Ada at-tarkib al-mazji. Mazji ini dari kata mazaja. Mazaja artinya kholato, nyampur. Contoh dalam di Yaman itu ada kota namanya Hadramaut. Contohnya Hadramaut. Hadramaut. Hadramaut ini susunan dari hadra dan maut. Tapi apakah ini nanti yang dimaksud dengan kalam? Tidak. Ini tidak masukkan. Dia murakkab tapi bukan kalam. Nanti saya terangkan mana tarkib yang di situ ada kalam. Sekali lagi, al-mazji adalah susunan nyampur, susunan campur. Sama kayak desa ini, Sedayu Lawas. Sedayu Lawas ini dari Sedayu dan Lawas. Surabaya itu dari Suro dan Boyo, tapi menjadi satu kan? Nah ini yang disebut tarkib mazzidah, tapi itu tidak masuk kalam. Dua kata yang digabung dan menjadi satu. Boyolali itu dari Boyo dan Lali. Ini namanya tarkib mazzi. Tarkib mazzi. Memberi faedah tidak? Yang berikutnya ada namanya at-tarkib al-idafi. Al-idafi. Al-idafi ini maksudnya adalah menyandarkan. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa nahwu nanti kita akan belajar ada namanya mudhaf dan mudhaf ilaih. Itu kan susunan. Contoh Abdullah. Abdullah tersusun ini dari abdu dan Allah. Apa artinya Abdullahi? Hamba Allah. Hamba Allah. Ini tarkib, tapi apakah ini masuk kalam? Tidak. Tidak masuk kalam. Dia murakkab, tapi murakkabnya adalah murakkab tarkiban idhafiyan yang itu tidak termasuk kalam. Dia dimudhafkan. Ini nanti kita akan belajar. Nggak paham mudhaf ilaih sekarang nggak masalah, nggak masalah. Sekali lagi, nggak paham mudhaf ilaih hari ini nggak apa-apa. Tenang saja, nanti kita akan belajar itu. Abdullahi, abd ini disandarkan kepada lafzul jalalah Allah. Ini susunan, tapi susunan ini tidak berfaedah atau tidak memberi manfaat. Oke. Ada yang ketiga namanya at-tarkib al-wasfi. Al-wasfi. Wasfi ini artinya sifat. Wasf itu sifat atau na'at. Nanti kita akan belajar na'at juga. Na'at itu sifat. Ketika satu isim ya disifati dengan isim, ini murakkab tapi tarkibnya tersusun, tapi susunannya adalah susunan wasfi. Apakah masuk kalam? Tidak. Contohnya apa? Contohnya kita sebut tadi Zaidun al-jamilu. Zaidun al-jamilu, Zaid yang ganteng. Zaidun al-jamilu. Al-jamil di sini bukan khabar tapi na'at.
Ini tersusun karena lebih dari satu. Cuma susunannya apa ini namanya? Wasfi, karena al-jamil naatnya Zaid. Al-jamil naatnya Zaid. Iya, nanti kita akan belajar naat. Naat itu artinya sifatnya. Ini berfaedah, mufid lah. Karena apa? Ini nanti jadi mubtada, belum ada khobarnya. Sementara tadi kita sudah sebutkan al-mufid itu ketika mubtada harus ketemu khobar, ketika fi'il ketemu. Baru yang ketiga empat ini yang nanti akan masuk ke kalam, namanya at-tarkib al-isnadi. At-tarkib al-isnadi. Iya. Al-isnadi ini juga secara makna di bahasa Indonesia menyandarkan. Tapi penyandaran di isnadi beda dengan idhofi. Idhofi nanti ada istilah mudhof dan mudhof ilaih. Tapi isnadi ini yang tadi kita sampaikan dua. Dalam bahasa Arab tarkib isnadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah ilaihiyah. Kenapa disebut isnadi? Sedikit yang nggak paham nggak apa-apa. Oh enak toh? Pelajaran kok nggak paham nggak apa-apa. Ini enak sekali, masya Allah. Oke. Al jumlah ismiyah, contoh. Ya. Al jumlah ismiyah ya. Al jumlah al ismiyah. Contohnya Zaidun qaimun. Contoh. Zaid berdiri. Zaidun qaimun. Betul. Nah, barakallahu fiik. Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Ini ustaz-ustazah yang dimuliakan oleh Allah, Zaidun ini nanti disebut musnad ilaih. Musnad ilaih itu pokok kalimat. Apa ya? Apa bahasa dalam bahasa Indonesia? Ya intinya ya, atau yang nanti dia muara berita ya, muaranya berita ini disebut musnad ilaih. Apa namanya? Induktif ya, mungkin begitu ya. Saya tidak paham bahasa Indonesia. Zaidun disebut musnad ilaih. Qaimun disebut musnad. Ini diambil dari isnadi ini. Kalau tadi abad ini disebut mudhof, Allah lafzul jalalah disebut mudhof ilaih. Sekali lagi tidak paham nggak apa-apa. Nanti ada akan ketemu puzzle-puzzlenya. Tapi ini abad mudhof, ini lafzul jalalah namanya mudhof ilaih. Sementara ini Zaid adalah musnad ilaih dan ini namanya musnad. Ini yang disandarkan karena pokok kalimatnya ada di Zaid. Qaim kan menerangkan Zaid. Oke. Di jumlah fi'liyah, kan jumlah tadi ada dua. Jumlah al-fi'liyah. Contoh. Qama berdiri, Zaidun. Qama Zaidun. Qama Zaidun. Berdiri Zaid. Ini menerangkan tentang siapa? Tentang Zaid. Berarti kalau di sini Zaidun musnad ilaih, di sini juga Zaidunnya yang musnad ilaih. Ini fa'il namanya. Dalam jumlah fi'liyah, fa'il itu yang musnad ilaih, fi'ilnya yang musnad. Karena ini bercerita tentang Zaid. Iya. Tarkib isnadi inilah yang nanti akan dibahas dalam nahwu
secara umum yang disebut al-kalam tadi. Iya, al-kalam tadi itulah yang nanti akan banyak dibahas tentang at-tarkib al-isnadi. Saya ulangi sekali lagi. Susunan dalam bahasa Arab ada 4. Yang disebut kalam hanya yang terakhir. Yang disebut kalam hanya yang terakhir. Yang pertama namanya at-tarkibul mazji. Mazji artinya mencampur. 2 kata dicampur menjadi 1. Ini kalau di bahasa Arab ya tadi Hadramaut, Ba'labak. Ya, ada nama-nama yang memang dia disambung sebagaimana kalau di bahasa Indonesia tadi Dayulawas, kemudian Surabaya, Boyolali, Sukabumi, suka kamu, Masya Allah, gak ada ya suka kamu. Ya, yang kedua namanya at-tarkib al-idhafi. Tarkib idhafi itu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ini tetap dianggap 1. Iya, meskipun tersusun tapi dianggap 1. Ini tidak masuk kalam. Yang ketiga at-tarkibul wasfi, susunan tapi dia hanya sifat. Iya. Kemudian yang terakhir at-tarkib al-isnadi, inilah al-kalam yang disebutkan al-lafzu al-murakkabu al-mufidu, yang berfaedah. Ini hanya ada di al-isnadi. Al-isnadi tadi ada 2, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu harus ada mubtada khobar, jumlah fi'liyah harus ada fi'il fa'il. Di jumlah ismiyah mubtada disebut musnad ilaih, khobar disebut musnad. Sementara di jumlah fi'liyah fi'il disebut musnad, fa'ilnya disebut musnad ilaih. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini al-kalam. Dalam bahasa Arab begini, simpel. Nanti dalam baca kitab, ya, mudah-mudahan nanti ada waktu kita untuk praktek kalau kita udah selesai semuanya. Ketika dapat mubtada harus cari khobar. Ketika dapat fi'il harus cari fa'il. Bertahap insyaallah ta'ala. Lanjut. Sudah dicatat. Nanti di murojaah lo ya. Nah, ini pentingnya begitu, harus di murojaah. Enggak di murojaah nggak bisa. Minimal dibuka lagi besok sebelum nanti belajar lagi, biar nyambung. Memang cara belajar begitu. Khalas. Berarti ada berapa syarat untuk kalam fi inda nahwiyin? 4. Masyaratul awal al-lafzu, asyaratul tsani al-syaratul tsalits, asyaratul rabi' bil wad'i, bil wad'il arabi. Ya, orang Arab sepakat untuk menjadikan ini misalnya as-saburah, itu maksudnya bil wad'i. Oke. At-tarkib kam naw'an? At-tarkib arba'atu anwa' ma hiya? At-tarkib al-mazzi mal misal? Hadramaut. Al-tsani al-idhafi mal misal? Abdullah. At-tsalits al-wasfi mal misal? Zaidun al-jamilu. Iya, marrabi al-isnadi. Kam naw'an al-isnadi? Naw'an mahuma? Al-jumlatul ismiyah mal misal? Zaidun
Qaimun. Apa disebut Zaidun? Musnad ilaih. Qaimun musnad. Oke, al-jumlatu al-fi'liyah. Mal mithal? Qama Zaidun. Disebut apa qama? Musnad. Zaidun. Masya Allah. Barakallah. Sekarang aqsamuhu salatatun. Aqsamuhu artinya ajza'uhu. Ya, artinya ajza'uhu. Ajza jamak dari juz'u. Juz'un. Ajza bagian-bagian. Salata berarti al-kalimah. Karena al-kalam itu susunan kata. Al-kalimah itu kata. Al-kalimah kata. Kata bagian dari kalimat. Ini masalahnya bahasa Indonesianya al-kalimah kalimat. Iya. Tapi kita harus paham ya, al-kalimah itu kata. Al-kalimah itu kata. Salasah isim, fi'il, harf. Di situ disebutkan ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Apa maksudnya harfun ja'a li ma'nan? Harf itu ada dua. Iya, harf itu ada dua. Harf disebut harfu al-mabani dan al-ma'ani. Yang dimaksud di matan itu ja'a li ma'nan ini. Apa maksudnya harf? Saya mulai dari harf. Apa maksudnya harful mabani? Huruf itu loh, alif, ba, ta, jim itu harf. Alif harf, ba harf, ta harf, jim harf. Ini huruf abjad itu, abjad juga dari bahasa Arab kan? Abjad dari alif, ba, jim, dal. Abjad. Ini disebut harful mabani. Mabani itu bangunan. Mabna, jamak dari mabna. Ini tidak masuk dalam pembahasan nahwu. Karena memang tidak memiliki makna. Alif apa maknanya? Gak ada. Tak, gak ada. Kecuali nanti tak yang menjadi huruf qasam. Tapi tak saja yang sebagai huruf jim itu tidak ada maknanya. Ini tidak masuk dalam pembahasan nahwu. Yang masuk dalam pembahasan nahwu haraf yang harful ma'ani, haraf makna. Contohnya fi. Ini disebut haraf. Meskipun terdiri dari dua huruf mabni. Dua huruf mabani, terdiri dari fa dan ya. Ya, kalau kita sebut fa ini harful mabani, ya harful mabani. Tapi ketika sudah menjadi fi ini harful ma'ani. Apa artinya fi? Tidak. Ila ini huruf. Tapi bukan huruf yang artinya alif, ba, ta, jim, tapi huruf in dan harful ma'ani. Isim, insya Allah kita tahu lah. Namanya isim itu ya nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda-benda. Ini semuanya disebut isim. Iya. Fi'il ini kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Apa saja? Madin, mudhari', amr. Kata yang menunjukkan, kata yang disertai dengan waktu. Kata yang menunjukkan suatu makna yang disertai dengan waktu. Adapun isim tidak disertai dengan waktu.
Waktu ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Karena apa? Mudhari madi kita sebutnya. Fi'il madi waktunya apa ini? Lampau, sebelum bicara, qabla zaman takallum. Ini fi'il madi. Kita akan lebih detail ketika nanti kita belajar babul af'al. Lebih detail ketika belajar babul af'al nanti. Mudhari waktunya sekarang dan akan datang. Waktu kan cuma 3. Lampau, sekarang, akan datang. Lampau dengan fi'il madhi, sekarang dan akan datang dengan fi'il mudhari, kemudian amr ini kata kerja perintah, namanya perintah ya, ba'dal kalam. Iya, tidak mungkin seseorang memerintahkan sementara dia sedang melakukan satu pekerjaan. Misalnya, Ustaz Hadik, ijlis. Tapi sudah duduk, ijlis. Itu kan ya enggak benar saya menyuruh sesuatu yang sudah terjadi. Baik, atau yang sedang terjadi. Yang ketiga harf. Tadi harf ada 2, ada mabani dan ma'ani. Yang dimaksud dalam nahwu adalah harful ma'ani. Kata dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3 ini. Tidak keluar dari 3 hal ini. Kita coba. Iya. Kita baca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu uniknya nggak ada kata Al-Ikhlas di dalamnya. Yalah, dan ikhlas itu begitu. Nggak usah ngomong, saya ikhlas loh. Itu malah nggak ikhlas. Dari mana yang belajar ini? Surat yang satu-satunya surat yang tidak ada lafaz penamaannya. Itu surat Al-Ikhlas, nggak ada kata Al-Ikhlas. Coba yang lain. Hah? Oh, surat Al-Fatihah. Nggak ada Al-Fatihahnya ya. Baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di mana? Oh, ada Ustazah. Oh, nyambungnya ke sini. Oh, Bluetooth. Barakallahu fikum. Iya. Coba ya. Kul. Sudah ngerti artinya insyaallah ya. Kul huwallahu ahad. Kul. Fi'il. Huwa. Allahu. Ya, isim. Ahad. Isim. Allahu samad. Allahu. Isim. As-samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam harf. Yalid fi'il. Wa harf. Lam harf. Yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam harf. Yakun fi'il. La harf. Hu isim ya, miliknya. Hu isim. Kufuwan isim. Ahadun. Kita coba lagi surat Al-Fil. Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam tara. Kaifa isim. Kaifa isim. Fa'ala rabbu ka bi harf. Ashab isim. Al-fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam yaj'al kaida
isim. Hum isim. Fi tadlil isim. Demi jalan kita tadi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim ala harf him tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil tarmi him bi harf hijaratin min sijil isim faja'alahum ka'asfin ma'kul fa harf ja'ala hum ka seperti ha ka harf asfin isim ma'kulin. Ini tentu kita akan tahu kalau ngerti artinya. Maka sebenarnya nahwu itu dipelajari setelah seseorang belajar bahasa. Pakai Arabia Benedek misalnya, sudah punya perbendaharaan kata, sudah ngerti arti, ya maka monggo tetap antunna harus terus mencari dan menyimpan perbendaharaan kata yang sebanyak mungkin. Ini tapi secara umum saya ulangi, barusan kita mempraktekkan untuk menyebutkan, karena semua kata dalam bahasa Arab tidak terlepas dari 3 hal ini. Kalau tidak isim ya fi'il, kalau tidak fi'il ya harf. Di sana memang ada isim fi'il, ada namanya isim fi'il, tapi nanti saja. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Contoh, iya, isim fi'il madhi hayhata. Nah, contoh hayhata itu isim fi'il madhi. Ada isim fi'il mudhari, wala taqul lahuma uffin. Uffin ini namanya isim fi'il mudhari, isim fi'il namanya, isim fi'il. Kemudian ada isim fi'il amr. Contoh, sah artinya uskut. Sah artinya uskut. Ini ada isim fi'il, tapi sedikit, tidak banyak. Iya, maka dipelajari saja, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim untuk semua nama, baik nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, iya, termasuk masdar. Masdar adalah pekerjaan. Contoh pekerjaan itu akala yakulu, masdarnya akilan. Akil ini isim, dia pekerjaan makannya. Sama seperti shalla yusalli, itu fi'il. As-shalah, pekerjaan salat ini masdar atau isim masdar, ini namanya isim. Iya, fi'il jelas kata kerja yang itu 3 saja, madin, mudhari, amr. Insyaallah kita akan pelajari pada waktunya. Haraf kita juga akan cicil satu persatu. Nanti ada harf jar, ada harf nasab, ada harf jazm. Ini ada huruf yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Sampai di sini ada pertanyaan? Syuf itu fi'il amr dari syafa yashuf, melihat. Syafa yashufu syuf. Lihat. Syuf. Ini atau apa ya? Dia ungzur. Syuf kaif? Lihat gimana? Syuf.
Unzur. Syuf itu unzur. Itu fi'il amr itu. Ana lam asyuf. Amniyah. Amniyah tapi memang ada fi'ilnya itu syafa yasufu, artinya nazar yanzur. Nah, adapun bas memang amniyah. Bas itu bisa artinya faqat, ya saja, tok, wahid, bas, ya cuma juga bisa, bas yadhhab kida bas. Amniyah itu nggak ditulis nggak bisa kecuali di karikatur. Nah, soal akhir, Ustazah, ada yang ditanyakan? Oke, kita cukup dulu ini di murajaah. Meskipun sederhana, tapi ini asas. Kita akan ulang-ulang terus nanti isim, nanti kita akan ulang-ulang fi'il, nanti kita akan ulang-ulang harf. Saya ulangi sekali lagi. Ini kalimat aqsamu al-kalimat atau ajza'ul kalam. Ini ada 3, isim, fi'il, harf. Memang di beberapa kitab disebutkan tanda, tapi menurut saya sudahlah, fokus di pemahaman isim itu tentang apa, fi'il itu kata kerja, harf itu demikian contohnya. Itu lebih enak daripada kita hanya menandai. Iya, karena khawatirnya nanti Ustadz, Musa isim, fi'il atau harf? Ini Musa masuk ya fi'il. Ini nggak ada tandanya Ustadz. Apa? Tanwin nggak ada, jar nggak ada, alif lam nggak ada. Ayo, nggak. Ini Musa kok saya bilang. Karena mana kita tahu Musa, nama Musa ya nama orang. Masa kita bilang fi'il meskipun nggak ada tandanya? Ya. Tapi insya Allah akan ngerti ya isim, fi'il, harf. Barakallahu fiikum.